dengan Auto Trading Pro. Rekan-rekan, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan saya doakan sehat selalu dan banyak rezeki. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang sudah mengikuti untuk tutorial cara pemrograman dengan bahasa MK5, silahkan mengikuti pada part-part selanjutnya agar suatu saat Anda bisa paham dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari dalam trading Anda, atau Anda juga bisa ketika teknik Anda bagus, Anda Anda bisa membuatkan suatu pemrograman dengan teknik Anda juga bisa menjual produk Anda di market ya, di market MKL, market MK5 ya, seperti ini ya. Cukup bagus rekan-rekan. Di sini ini juga merupakan suatu penghasilan bagi Anda selain Anda ketika hobi trading untuk pribadi, juga bisa Anda komersilkan ya. Oke rekan-rekan, kita lanjutkan dengan pembahasan kita, yaitu belajar bahasa pemrograman MK5. Oke, untuk topik pembahasan kali ini kita akan membuat suatu coding atau script, yaitu yang membahas tentang indikator Bollinger Band. Oke, gak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke meta editor. Kita langsung buat filenya rekan-rekan. Kita kasih nama Bollinger Band. Bollinger Band. Tutorial. Oke, sampai sini saja. Kita langsung buat dengan sebelumnya kita hapus dulu seperti biasa rekan-rekan. Kita hapus dulu biar enak. Kita hapus dulu. Ini dihapus boleh, nggak dihapus nggak masalah rekan-rekan ya. Kita compile. Oke, pertama kita langsung masuk. Kita buat untuk price datanya ya, untuk price data, untuk identifikasi untuk masing-masing candle kita buat harus price data. Oke, kita langsung masuk ke MKL rates. MKL rate, price info, price info, price info rekan-rekan. Kita buka tutup. Oke, kita tutup. Yang kedua, kita membuat nama indikatornya
handle BB kita tutup, kita langsung masuk ke array ya, ke array double up band array. Buka tutup, apa ini namanya, kita copy, down band array, up band array, down band array ya. Oke, nggak ada masalah. Up ya, yang garis yang atas ini up, yang bawah ini down ya, line up line down ya maksudnya ya. Oke, kita lanjut, kita masuk ke price datanya dulu. Kita masuk ketik, jangan lupa nanti itu ya dikasih price apa asbit ya, nanti kita tambahkan, kita ngopi aja lah karena panjang waktunya nanti. Try set aksesoris, price info, true. Kita tutup. Oke. In price data sama dengan bagi rekan-rekan yang dulu pernah itu udah paham ya ini ya, untuk mencari data candlenya ya. Copy rates simbol koma period koma langsung ke 0,3 price info. Ini 0 adalah chart saat ini, 3 adalah history data mulai dari candle 0, candle 1, candle 2, candle 3 ya. Price info. Oke, kita tutup, kita compile. Oke, lanjut. Double, kita sekarang masuk ke itunya, apa namanya, Bollinger Bandnya ya, handle BB
maaf, salah, sama dengan band oke. Simbol period, simbol koma period koma period tanggalnya koma 03 0,3 salah 0,2 koma price close oke, kita tutup. Oke, kita langsung array set aksesoris, kita copy, koma true, kurung tutup. Oke, kita copy saja. Oke, langsung kita masuk ke apa namanya, copy buffer ya. Copy buffer ini sudah, beres datanya sudah. Oke, copy buffer, kita langsung copy ini. Koma 1 koma 0 koma 3 koma up band array, kita tutup. Kita copy lagi, langsung down band array. Oke, biar ada itunya, kita kedua. Rekan-rekan, nggak ada masalah, nggak ada error, nggak ada apa hal yang perlu dibenain. Kita masuk ke logic ya. Maaf, di sini kita kasih tadi belum ada string signal. Oke, sama dengan oke, tutup. Oke, kita compile coba, tidak ada masalah. Langsung kita masuk ke signal rekan-rekan ya. If kurung buka tutup price info 1 oh.
prinsip 0 ya, prinsip 0 maksudnya candle 0 ya, titik, yang ini bukan koma ya, titik ya, close. Oke, di atas di atas sebentar. Don't bend array. Don't bend array. Oh, salah. Oke, 0. Dan nanti saya jelaskan ya. Dan kita copy saja. Oke, ini 1 close di bawah, don't bend array, candle 1. Oke, maka kita copy saja. Signal buy. Baik. Oke, kita compile. Ada error, oh ya maaf sini. Kita tutup ya, kita tutup tadi kurungnya hanya untuk itunya. Kita tutup. Oke, kita compile lagi. Oke, nggak ada masalah. Jadi maksudnya gini ya, saya jelaskan dulu ya. Nah, ini anggap saja contoh ya. Ketika ini saya besar dulu. Nah, ini anggap aja ini belum ya, belum ada ini ya. Ini anggap aja candlenya baru candle 0-nya di sini ya. Ketika kan candle 0 atau apa price close di atas down band ya, down band ini down. Ketika price close 0 dia di atas line ini, line down ya. Terus untuk apa namanya price cross di candle 1 ini, candle satunya ini close di bawah down band array, jadi di bawah line 1 ya, jadi line 1, jadi apa namanya di line array 1 ya, di line array 1. Inilah apa namanya down band array ya, down band array tapi yang period 1 ya, period 1. Nah, nanti kalau selnya seperti ini, ketika candle 0 ini misalnya ini aja 0 ya, ini 0, ini 1. Ketika candle 0 berada di bawah upper band ya, upper band, candle 0 close di bawah upper band, candle satunya
close di atas upper band. Jadi ini ada persilangan di sini ya, ada persilangan apa namanya, ada persilangan sini ya, persilangan sini dia nanti open. Sama ini juga ada persilangan juga, sini ada persilangan. Ini candle close, sebentar, seperti ini juga ya, ini juga candle close, candle satunya di bawah, candle close di atas line ya, seperti ini juga. Sama ini juga candle 1 close di bawah lower band, candle 0 close di atas lower band. Tadi opennya di sini ya kan ya, opennya di sini nanti. Opennya seperti ini di sini. Nah, sini opennya. Oke rekan-rekan ya, paham ya? Kita masuk ke, coba kita masuk ke itu, ke mana? VS Code. Coba kita cari. Ya, sama aja rekan-rekan ya, untuk yang menggunakan Meta Editor atau menggunakan VS Code sama aja. Kita langsung copy saja rekan-rekan. Untuk signal selnya ya, signal sel. Sel ini tinggal pilih aja kayak kan, ini upper band, kita copy aja upper band ray. Upper band ray, ini upper band ray. Oke rekan-rekan, ini seperti ini di bawah, candle di bawah, candle satunya di close di atas. Oke, kita compile. Ada masalah. Sekarang kita langsung kasih print juga boleh, biar ada itunya, biar muncul ya, print. Signal B, print, cancel ya, sel. Oke. Oke, kita coba compile. Oke, nggak ada error, nggak ada masalah. Kita langsung cek di Meta Trader di backtest. Kita coba. Oke, tik pakai time frame 15.
ke signal P. Rekan-rekan, untuk eksekutornya kita bisa buat, kita nggak usah itu ya, langsung seperti kemarin aja ya, kita ngopi aja. Kita copy pakai ini aja. Kita copy aja rekan-rekan. Biar nggak lama, kemarin untuk stokastik sampai 45 menit ya waktunya. Tahu ini berapa ini? Ini signal Oke, signal BB signal P, kita tinggal copy. Signal P signal cell, mana ini? Oke, sepertinya ada masalah. Oh ya, ini ada double. Oke, SLTP kita sekarang masuk ke plastik. Kita bisa cari kan? Ini aja ya, ini kita copy aja. Oke rekan-rekan, coba kita compile. Apakah ada error? Coba. Wah iya, speednya belum ya. Speednya belum. Speed belum, kita isi speednya. Oke, terus untuk si kelasnya, si thread kita copy juga.
banyak error signal 54 huruf besar. Ini aja huruf besar aja harus bermasalah kan ya, huruf besar aja udah bermasalah. Ini signal lagi, ini signal, jadi harus teliti kan ya, huruf besar. Coba kita compare lagi. Oke, nggak ada masalah rekan-rekan. Jadi harus teliti ya, masalah huruf besar huruf kecil harus teliti rekan-rekan ya. Kita cek di MetaTrader. Kita lihat lot 0,01, stop loss 200 poin, TP 400 poin. Oke, kita coba. Apakah ada kesalahan? Oke, eksekusi ya. TP stop loss ya. Bisa Anda atur sendiri ya, bisa atur sendiri masalah TP dan stop lossnya. Anda bisa kembangkan ya, ketika kan kemarin sudah saya buatkan tutorial untuk close buy, close sell ya. Ketika open posisi adalah buy dan as atau bid berada di atas upper band, maka close buy. Atau ketika open posisi sell, ketika bid di bawah lower band, maka close sell. Itu juga bisa seperti itu ya. Jadi semuanya untuk tutorial kemarin sudah saya buatkan untuk senjata-senjatanya, tinggal Anda kombinasi saja. Untuk EA nya bisa Anda kembangkan sendiri atau Anda bisa menggunakan teknik Anda sendiri yang sesuai yang Anda mau. Saya hanya menyerahkan untuk dasar-dasarnya saja. Oke rekan-rekan ya, kita lihat. Oke, berjalan dengan baik, nggak ada masalah. Signal juga sesuai. Signalnya juga berjalan ya, signalnya ya. Ini di komennya. Oke rekan-rekan, saya akhiri di sini dulu. Mudah-mudahan memahami apa yang sudah saya sampaikan dengan tutorial ini dan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Semoga tidak putus asa, karena bahasa pemrograman adalah bahasa yang pada intinya harus fokus dan harus teliti rekan-rekan ya. Ketika Anda mengembangkan sendiri nanti Anda tadi lihat sendiri kurang huruf besar, huruf kecil atau kurang koma, itu aja sudah bermasalah, sudah error. Tinggal Anda cari mana yang error, Anda teliti sehingga ya bahasa pemrograman Anda bisa berjalan dengan baik. Oke rekan-rekan, saya tutup di sini dulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.